Kita lanjutkan materi terkait laporan keuangan seperti yang ditanyakan oleh teman kalian tadi. Alfridus ya. Tadi Alfridus yang bertanya tentang laporan keuangan kah? Iya, Pak. Oke. Sudah bisa dilihat di layar kalian? Belum, Pak. Sudah. Sudah? Sudah, Pak. Pak. Oke. Belum, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Laporan keuangan itu merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lain. Jadi laporan keuangan itu biasanya dipublikasikan supaya pemilik perusahaan dan juga pihak-pihak eksternal bisa mengetahui bagaimana kondisi perusahaan tersebut, apa perusahaan tersebut sehat atau tidak. Laporan keuangan itu menyediakan rangkuman seperti yang tadi pengertian dari akuntansi, yaitu pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan. Jadi laporan keuangan itu menyediakan rangkuman. Laporan keuangan digunakan untuk mempresentasi keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Jadi kita lihat apakah misalnya tadi saya contohkan kepada Yosef, usaha tani itu menguntungkan atau tidak. Begitu ada catatan kita serahkan kepada pihak bank lihat, oh petani ini rajin, petani ini bisa memanage dengan baik usaha taninya sehingga menguntungkan, layak diberi dana atau dibantu dengan kredit atau bantuan apa yang disediakan pemerintah. Contohnya sekarang itu namanya KUR, kredit usaha rakyat. Kalau laporan keuangannya tidak bagus, tidak ada pencatatan, tidak ada peringkasan, pihak kreditur akan ragu dalam memberikan. Takutnya nanti dana disalurkan, dana tersebut bukan dipakai untuk usaha, dipakai untuk mungkin pesta-pesta, dipakai untuk buat sesuatu yang tidak produktif. Nah, itu fungsinya laporan keuangan disusun. Devri dan Nahak, tolong baca. Pihak manajemen Baca untuk yang dasar ini dulu. manfaat laporan keuangan ada 4, yaitu pihak manajemen untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan, para pemilik perusahaan untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenaan dengan modal yang telah diinvestasikan, kreditur untuk menilai keamanan pinjaman yang telah dan akan diberikan kepada perusahaan, pemerintah untuk dasar penghitungan pajak. Jadi laporan keuangan itu punya manfaat. Yang pertama untuk manajemen, untuk dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Jadi kita bisa lihat perusahaan ini, atau usaha tani ini, atau perkebunan ini, atau peternakan ini, bagaimana perkembangannya. Kita bisa merencanakan, oh menguntungkan, kita bisa tambah luasan, tambah jumlah hewan, buka cabang lain kalau kita punya toko atau kios, atau warung makan, kita bisa perbanyak jumlah bangku dan meja, perluas area, dan lain-lain. Kalau kita punya usaha transportasi, kita beli tambah motor, atau kita beli tambah bis, supaya semakin banyak yang bisa diangkut. Kalau pemilik perusahaan untuk mengukur hasil perusahaan, dan juga keuntungan yang didapatkan untuk diri sendiri. Karena kita sudah tanam modal, otomatis kita mengharapkan keuntungan. Seberapa banyak yang kita bisa peroleh, atau kita mau tambah modal sebagai pemilik usaha, berapa banyak modal yang harus kita tambah. Kreditur, tadi saya contohkan pihak bank, lihat usaha tani ini atau usaha toko kita tuh menguntungkan tidak, semakin besar tidak. Kalau semakin besar, kita pihak perbankan akan semakin yakin untuk memberikan bantuan. Dan pemerintah nanti ada untuk pajak itu dipergunakan untuk pembangunan. Nah, ini 9 elemen laporan keuangan. Yang pertama ada aktiva, aset. Ada utang, itu bentuk
liability atau kewajiban, ada modal, ada pendapatan, ada biaya, ada untung, ada rugi, ada setoran, ada private. Nanti baru kita jelaskan apa masing-masing elemen ini. Nah, tadi pertanyaannya siapa tadi? Lupa saya. Itu terkait laporan keuangan. Jadi ada laporan keuangan itu terdiri atas yang pertama neraca. Kalian pernah lihat neraca? Pernah lihat neraca tidak? Pernah. Belum, Pak. Di mana? Pernah lihat neracanya di mana? Pernah. Belum pernah, Pak. Kalian pernah beli beras ditimbang begitu? Pernah tidak? Pernah. Nah, neraca itu seperti timbangan. Yang timbangan yang kiri kanan harus seimbang itu. Ya. Nah, itu neraca namanya. Kalau di Kupang, di tempat saya itu disebut dacing. Ada timbangan gantung, ada timbangan duduk yang disebut dacing. Nanti kita pakai pemberat di sebelah 1 kilo, berasnya atau bawang atau garamnya kita harus timbang, harus seimbang. Nah, itu neraca seperti itu, kiri dan kanan harus seimbang. Ada yang namanya laporan rugi laba atau laba rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas. Oke, kita masuk neraca. Neraca itu laporan keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Jadi ada kata kuncinya dibatasi pada suatu saat tertentu. Jadi dalam neraca itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama harus ada nama perusahaan. Contoh, nanti baru kita lihat. Harus ada nama laporan, tanggal neraca, isi, aset, kewajiban modal. Baru kita jadikan itu judul. Judulnya itu terdiri dari nama perusahaan. Lazarus jangan main-main ini. Isinya ada aset, ada kewajiban, dan modal. Contoh, judul neraca, Cookie Lab Travel Design, neraca 30 April tahun berapa? Misalnya tahun ini, tahun 2022. Atau ini biasa laporan neraca itu per 1 bulan, per 1 tahun, per 1 semester, terserah. Jadi nanti, ini misalnya dalam bulan April itu kan hanya 30 hari. Kalau Desember 31 hari, jadi 31 Desember 2020. Kalian punya usaha apa mungkin? Toko maju mundur, kios angin ribut, nah itu bisa judulnya di atas di sini, terserah kalian. Keterangan aset, nah itu aset apa? Aset adalah, coba Soterdino Seranbria baca. Silakan Soterdino. Soterdino, bisa dengar suara saya? Soterdino? Sepertinya Soterdino tidak mendengar. Suara kamu tidak terdengar di kami, Soterdino. Kita ganti saja dengan Krisanti Kobovios. Aset sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Oke. Aset, contohnya begini. Kita punya tanah, itu aset kita. Bisa kita pergunakan untuk usaha apa? Misalnya, kalau tanah kita di pinggir jalan bisa kita sewakan untuk orang buka toko atau buka kios atau buka lapak. Itu aset kita. Apalagi kita punya ternak yang masih kecil. Kita jaga, kita pelihara dengan baik supaya di kemudian hari ketika
bobotnya sudah besar atau sudah layak, kita bisa jual untuk disembeli atau untuk kita konsumsi sendiri. Itu aset kita. Jadi adalah sumber daya yang dikuasai. Contoh, di kebun kalian ada pohon mangga, pohon apa lagi, jeruk. Itu kan tiap bulan bisa kalian petik buahnya untuk kalian jual. Itu adalah aset kalian. Diri kalian sendiri itu aset. Aset kalian itu apa? Kalian belajar sehingga kalian menjadi mahasiswa yang cerdas nanti ketika lulus menjadi seorang sarjana yang punya kompetensi sehingga kalian bisa bekerja atau membuka usaha. Itu aset kalian. Punya keahlian bidang apa? Bisa perbaiki motor, bisa perbaiki laptop, bisa fotografer, fotografi maksud saya jadi fotografer, bisa main saham, banyak. Itu merupakan aset kalian. Maria Alfiliaseuk, tolong baca terkait kewajiban. Kewajiban. Klaim oleh pihak luar atau kreditur yang harus dilunasi perusahaan. Utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi atau SAK. Oke, contohnya begini. Kalian mau buka usaha, tapi tidak punya modal atau modal kalian itu kurang. Jadi kalian pinjam ke saudara, pinjam ke bank atau lembaga keuangan lain, koperasi. Setiap bulan itu kalian harus membayar cicilan. Nah, itu kewajiban kalian. Atau kalian mau kuliah karena rumah jauh dari kampus, kalian beli motor, tapi secara kredit. Setiap bulan kan kalian harus bayar cicilan. Nah, itu kewajiban kalian. Kalau di usaha jual beli, kadang-kadang kan kita tidak harus beli produknya untuk kita jual lagi ke retail atau pengecer. Cukup dititipkan oleh perusahaan yang membuat produk tersebut, setiap bulan kita setor setelah kita ambil keuntungan. Yang berikut ekuitas. Maria Elizabeth Dasi, tolong baca. Ekuitas klaim oleh pihak inter atau pemilik terhadap aktiva perusahaan. Hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban atau SAK. Apabila perubahan dilikuidasi yang dilunasi kewajiban dulu. Ya, ekuitas atau equity adalah klaim oleh pihak internal terhadap aktiva perusahaan. Jadi itu seperti keuntungan atau sisa hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi setelah dikurangi semua kewajiban. Jadi setelah kita bayar utang, setelah kita bayar klaim dari luar, sisanya itu disebut ekuitas. Oke, coba kita breakdown atau kita rincikan apa yang dimaksud dengan harta aset. Augusto Dion Meko, tolong baca. Harta merupakan sumber daya yang memiliki dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Bacaan di bawah, aktivi lancar. Aktivi lancar ada, yang pertama ada kas. Yang kedua piutang usaha atau action receivable. Ketiga piutang wesel atau notes receivable. Keempat ada perlengkapan atau supplies. Kelima ada beban dibayar di muka atau prepaid expense. Aktiva tetap
Ada 4. Yang pertama tanah atau lot. Kedua gedung atau building. Yang ketiga peralatan atau equipment. Yang kelima mesin atau machinery. Baik. Nah, teman-teman yang lain tolong nanti belajar bahasa Inggris, latih juga pronunciation atau cara pengucapan ya. Jadi harta atau assets. Ditambah S di belakang karena ini bentuknya plural atau jamak, bukan satu. Jadi harta merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan memberikan manfaat ekonomis pada masa yang akan datang. Contohnya, aktiva lancar. Aktiva lancar adalah sesuatu yang mudah dicairkan, mudah dipindah tangankan. Tidak harus menunggu lama. Contohnya cash. Kita punya uang cash kan gampang. Mau beli apa-apa gampang kan? Kalau punya uang cash. Bukan begitu Augusto? Kalau punya uang cash banyak itu mau beli apa-apa gampang kan? Iya, Pak. Ya, mau beli rumah, mau beli motor, mobil, makanan, baju, gampang. Mau main PS di rental juga dengan TV-nya kita beli. Nah, mau beli kuota untuk main Mobile Legend juga itu sampai baterai meledak bisa. Kalau uang banyak. Yang berikut piutang usaha atau account receivable. Jadi contohnya begini. Kita punya usaha. Usaha kita apa? Contohnya tadi usaha tani padi. Kita sudah panen dapat beras. Ada pengusaha warung. Dia belum punya uang, jadi dia ambil dulu beras kita dengan janji suatu saat ketika dia sudah punya uang, kita buat kontrak lah, bulan depan dia akan bayar. Itu namanya piutang. Artinya kita meminjamkan kepada orang lain. Itu piutang usaha. Atau piutang wesel. Itu berupa catatan. Dulu masih ada wesel, saya kurang tahu kalau sekarang wesel masih dipergunakan. Tidak, dulu bapak saya kuliah itu biasanya terima wesel, bukan kayak kalian sekarang. Langsung cek di ATM saja atau pakai mobile banking. Zaman dulu mereka masih pakai wesel. Mungkin dalam usaha-usaha yang skala besar masih digunakan. Yang ketiga, perlengkapan atau supplies. Jadi kita kalau punya usaha biasa beli etalase, beli rak-rak buku atau beli meja, dan itu perlengkapan kita. Jadi supply kita itu bisa dengan mudah kita jual. Atau kertas, atau alat-alat tulis kantor, ATK, itu gampang. Beban-beban dibayar di muka. Jadi kita sudah bayar-bayar pajak di dahulu, kita sudah bayar retribusi lebih dahulu, sehingga itu merupakan aset kita. Aktiva tetap. Nah, bedanya dengan aktiva lancar adalah aktiva tetap ini sifatnya permanen dan agak susah dicairkan atau dipindah tangankan. Contohnya tanah. Tanah ini kalau mau jual agak susah. Kalau statusnya jelas, mudah kita ke notaris dan pemindah tanganan. Tapi itu pun prosesnya tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat, sehingga tanah dimasukkan kepada aktiva tetap. Gedung, building. Nah, menjual gedung ini juga butuh waktu yang lama. Meskipun itu aset kita, kalau kita mau uangkan atau kita mau pindah tangankan, itu membutuhkan waktu. Peralatan atau equipment. Kita punya traktor, kita punya mesin rontok, mesin giling, dan lain-lain. Itu juga perlu waktu yang lama, atau motor, mobil untuk kita pindah tangankan atau kita jual. Selain itu mesin, contohnya mesin giling yang skala besar, mesin mol padi, dan lain-lain. Sehingga harta atau aset kita itu dibagi menjadi aktiva lancar, aset lancar, dan aktiva tetap. Yeni Gertrudis Valo, tolong baca. Yang mana, Pak? Baca semua. Kewajiban. Utang usaha, problem, utang wesel, notice problem. Dari awal, dari atas. Utang merupakan hak atau klaim terhadap harta dan pihak selain pemilik. Kewajiban. Utang usaha atau problem, utang wesel atau notice problem, utang gaji atau slayer problem, utang bunga atau interest problem, utang sewa atau rent problem, utang pajak atau tax problem,
utang obligasi atau bonds payable, dan utang sewa guna usaha atau lease obligaten. Ekuitas modal sendiri, modal saham, dan laba hitam. Pak. Oke, utang atau liability. Liability itu kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kewajiban. Kalau punya utang, harusnya wajib dibayar atau dilunasi. Jadi hak atau klaim terhadap harta dan pihak selain pemilik. Jadi bukan harta kita, bukan aset kita, tapi dipercayakan ada di kita, sehingga kita wajib membayar atau melunasinya. Jadi kewajiban itu ada namanya utang usaha, account payable. Jadi karena kita ada usaha, kita pinjam uang di bank atau kita ambil dulu barang orang, nanti baru kita bayar. Ada utang wesel tadi dengan metode pembayaran wesel. Ada utang gaji. Jadi contohnya kita mempekerjakan pekerja, kita kan harus bayar gaji mereka di akhir bulan. Utang bunga, kita pinjam uang dari bank itu tentu ada bunga pinjaman, jadi harus ada interest payable-nya. Utang sewa, kita tidak punya kantor atau tidak punya gedung untuk jualan atau untuk usaha, kita sewa, kita utang sewa atau rent payable. Atau mobil tidak punya, kita sewa jasa pengangkutan, nah itu rent payable. Utang pajak, tax payable, itu harus kita bayar kepada pihak berwenang, yaitu pemerintah. Dalam hal ini kalau di daerah namanya Dinas Pendapatan Daerah. Ada utang obligasi, itu disebut bonds payable, ikatan. Kalau kita punya perusahaan kita sudah besar, itu bisa diobligasikan kepada negara atau kita terbitkan surat berharga begitu, sehingga kita bisa mendapat bantuan pendanaan. Utang sewa guna usaha atau lease obligation. Jadi ada juga nama-nama atau merek-merek kita atau lahan-lahan kita bisa sewakan kepada orang begitu. Yang berikut itu ekuitas atau modal sendiri. Jadi ada modal saham dan laba ditahan. Itu nanti akan kita jelaskan di contoh soal, akan lebih jelas. Oke, selanjutnya Justina Bauk, tolong baca. Modal merupakan sisa hak terhadap harta atau sumber daya suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atau liability. Modal akan dipengaruhi oleh unsur-unsur sebagai berikut. 1. Pendapatan atau revenues. 2. Beban-beban atau expense. 3. Investasi atau investment. 4. Pengambilan untuk keperluan pribadi atau saving atau brief atau withdraw. Oke. Jadi modal itu merupakan sisa hak terhadap harta atau sumber daya suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atau liability. Jadi modal itu terpengaruh dari unsur-unsur berikut, contohnya pendapatan. Jadi apakah setelah kita usaha pendapatan itu mau kita pakai atau kita tambahkan ke dalam modal kita sehingga modal kita semakin besar, kita bisa memperluas atau membesarkan usaha kita. Ada beban-beban. Jadi misalnya biaya sewa tadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada biaya sewa, utang produk, utang wesel, utang gaji, dan lain-lain. Ada investasi. Kita mau investasi lagi di usaha yang sama atau buka usaha baru. Setelah itu ada namanya pengambilan untuk keperluan pribadi. Jadi kalau modal kita atau hasil usaha kita itu ada yang kita ambil untuk keperluan pribadi. Contohnya untuk makan minum, untuk pesta, untuk kumpul keluarga, itu untuk keperluan pribadi, bukan ditambah untuk memperbesar usaha tersebut. Nah, itu namanya drawing atau private, ada withdrawal atau penarikan namanya. Nah, ini. Kita bagi atas kelompok pendapatan dan kelompok beban. Kelompok pendapatan itu terdiri dari penjualan, bahasa Inggrisnya sales, pendapatan jasa, fee, revenue. Jadi pendapatan jasa contohnya, kalian kan kalau kos itu kan tidak dapat kosnya kan? Kalian hanya dapat jasa tempat tinggal. Kalian bayar uang kos itu kan sewa kosnya, bukan kalian beli tempat tinggal itu kan? Nah itu jasa.
Kalian numpang kendaraan itu kan bukan beli mobil atau motornya, kalian hanya diangkut dari tempat satu ke tempat lain. Itu jasa pengangkutan namanya. Nah, ada pendapatan jasa. Kalau usahanya jasa, itu namanya pendapatan jasa. Pendapatan sewa kalau dia punya lahan, dia sewakan orang untuk usaha, atau tadi kos-kosan, ya itu kos. Itu namanya pendapatan sewa atau rent revenue. Pendapatan bunga, interest revenue, contohnya kalian pinjamkan uang kepada orang, terus nanti kalian tetapkan bunga sekian dari pinjaman tersebut. Nah, itu pendapatan dari bunga. Pendapatan dividen, nah itu ketika kalian tanam saham, nanti setiap perusahaan tersebut untung kalian dapat keuntungan. Kalau beban atau biaya di sini banyak, ada beban gaji itu salary expense, expense itu pengeluaran ya kalau bahasa Indonesianya. Ada beban sewa itu rent expense, beban asuransi, insurance. Nah, asuransi ini untuk berjaga-jaga, precaution motif. Jadi kita ada usaha, kita bayar asuransi supaya nanti ketika ada gagal panen, banjir, gagal tanam, kekeringan, ataupun misalnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, akan di-cover kerugian kita. Akan diganti, maksud saya. Beban perlengkapan, ada supplies expense, beban penunjang, utility expense, beban iklan. Nah, ini biasanya kalau usaha itu kan mau cetak. Kalian biasa lihat kalau penjual motor itu, dealer-dealer kan biasa bagi-bagi selebaran, bikin banner, tempel-tempel di tempat publik untuk bisa mudah dilihat orang, taruh iklan di YouTube, di Facebook, dan lain-lain. Nah, beban penyusutan. Beban penyusutan ini namanya depreciation expense. Kalau di ilmu ekonomi dia masuk kepada biaya tetap. Kenapa? Contohnya, kalian beli motor 10 juta ya, kita contohkan. 1 bulan kemudian harganya ketika kalian sudah pakai bukan 10 juta lagi. Pasti berkurang. Kecuali beli baru, harganya mungkin masih 10 juta. Tapi kalau sudah pernah dipakai, harganya pasti berkurang. Itu namanya depresiasi atau penyusutan. Oke, selanjutnya. Gratisia, coba baca. Gratisia Bicolo. Gratisia tidak bersama dengan kita? Halo, Gratisia. Tolong baca. Hilfrida Nonsiana Obe. Hilfrida, tolong baca. Yang tidak mengaktifkan kamera saya anggap tidak hadir. Hilfrida Nonsiana Obe tidak aktif kamera, berarti tidak hadir. Saya, Pak. Siapa? Siapa yang tadi bilang saya? Justina, Pak. Silakan baca. Investasi. Investasi merupakan penyerahan harta atau kas atau non-kas. P memiliki kepada perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Investasi dapat berupa kas maupun non-kas. Adanya investasi akan menyebabkan bertambahnya jumlah one's equity, keperluan pribadi. Pref merupakan pengambilan harta perusahaan baik berupa kas maupun non-kas untuk keperluan pribadi. Adanya pref akan menyebabkan berkurangnya jumlah one's equity. Terima kasih. Ya.
Jadi investasi itu bahasa sederhananya kita tambah modal. Kita sebenarnya sebelumnya sudah punya modal misalnya 1 juta, kita tambah lagi 200.000. Tapi kalau prive atau prive, itu kita ambil modal, tarik modal istilahnya. Jadi tadi modal kita 1 juta, karena kita lagi butuh uang untuk keperluan pribadi, untuk misalnya anak sekolah, untuk kumpul keluarga, atau untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat pribadi, kita tarik 200.000. Jadi modal kita yang sebelumnya sudah 1 juta berkurang menjadi 800.000. Nah ini bentuk neraca, ada bentuk skontro, ada bentuk stafel. Kalau skontro itu yang paling umum biasanya aktiva di sebelah kiri, pasiva di sebelah kanan. Kalau bentuk stafel, aktiva di atas, pasiva di bawah. Ini bentuk skontro, dalam penyajian neraca bisa dilihat aktiva itu aset lancar, aset tetap, aset tidak berwujud, total aktiva. Pasiva itu modal tambah equity. Jadi modal ditambah dengan kewajiban-kewajiban kita. Jadi kewajiban lancar, kewajiban-kewajiban jangka panjang, ekuitas kita, dan total. Jadi total aktiva dan total pasiva itu biasanya harus sama nominalnya. Nah, bentuk stafel seperti ini, nanti sepertinya tidak akan diajarkan untuk bentuk stafel karena kurang familiar. Contoh ini, neraca sahabat elektrik. Dia punya kas berapa, dia punya piutang, artinya barang-barang dia atau ada orang yang meminjam uang dari dia. Kalau ini piutang dagang berarti mungkin kabel, lampu ada dibeli oleh customer tapi belum dibayarkan, artinya orang itu berutang kepada sahabat elektrik. Setelah itu persediaan, di gudang masih ada barang, nilainya berapa, nominalnya berapa, harganya berapa, totalnya berapa. Setelah itu ada aktiva tetap, mungkin gedung, mesin, tanah. Setelah itu dijumlahkan jadi total aset. Setelah itu kewajiban utang usaha, mungkin sahabat elektrik ini punya utang apa ya? Kepada perusahaan kabel, kepada perusahaan lampu, dan lain-lain. Kita lihat lagi ekuitas pemilik. Di situ modal sahabat elektrik itu berapa? Ditambah dengan total kewajiban, dapatlah ekuitas pemiliknya. Nanti jumlah total aset dan ekuitas pemilik, misalnya di sebelah 2 juta, di sebelah sini juga harusnya 2 juta. Karena ini neraca, seimbang. Oke, mungkin saat ini kita sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Minggu depan kita lanjutkan ke laporan rugi laba. Sekalian cetak ini contoh. Nanti saya sudah bagikan videonya kan? Sudah, Pak. Terkait persamaan dasar provinsi. Iya, Pak. Oke, tolong dipelajari lagi, ditonton lagi. Kalau sudah ringkas, tolong dikirim ke Siakat untuk saya periksa. Ada yang mau bertanya? Iya, Pak. Tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Panasnya up. Oke, selamat sore.